Baik, berjumpa kembali dengan Pak Pras. Kita masuk ke fokus materi kita. Setelah tadi kita review tentang materi triple Pythagoras yang harus Anda hafalkan, yang harus Anda pelajari dan sebagainya. Kita akan masuk ke trigonometri bagian 1, yaitu mengenai pengukuran sudut. Kalau Anda dulu di SMP dan di SD sudah belajar menggunakan busur derajat, menggunakan jangka sorong, bukan jangka sorong, tapi menggunakan busur derajat ya kalau di SD, sampai ada lagi yang menggunakan jangka, itu juga bisa sebenarnya, tapi yang mudah dengan busur derajat. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Nah, ada dua, yaitu ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam radian. Yang pertama kita akan pelajari yaitu mengenai ukuran sudut dalam derajat. Nah, yang menjadi fokus kita dalam belajar ukuran sudut dalam derajat yaitu ini, bahwa 1 derajat itu seperti 360 putaran. Kalau Anda ingat, lihat di jam dinding atau lingkaran, itu kan satu lingkaran 360 derajat, otomatis kalau 1 derajat itu seperti 360 putaran. Nah, 1 derajat itu dapat dilambangkan dengan menit, itu menjadi 60 menit. Atau bisa dilambangkan dengan petik 1 ya. Petik 1 seperti ini artinya menit. Kemudian untuk 1 menit sendiri 60 detik. Nah, detik itu dilambangkan dengan petik 2 seperti ini. Jadi nanti jangan bingung kalau ada lambang petik 1, petik 2, pokoknya itu. Kalau petik 1 itu menit, kalau petik 2 itu detik. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, nyatakan besar sudut 25,46 derajat dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Kita tulis dulu. Jawab. Bagaimana caranya ini? Ini kita tulis saja bahwa besar sudut 25,46 derajat itu kita pecah-pecah jadi bilangan bilangan yang tidak desimal, atau bilangan apa ya? Bilangan asli itu kita pecah. Jadi 25,46 itu bisa kita rubah jadi 25 tambah 0,46. Jadi 25-nya ini derajat, 0,6-nya juga derajat. Kan ini jadinya 25 derajat tambah 0,46 derajat. Nah, kemudian yang 25 ini sudah kita biarkan, tidak usah kita pikir. 25 derajat tambah, nah 0,46-nya ini kita rubah menjadi menit dan detik. Kita ingat tadi bahwa 1 derajat itu adalah 60 menit. Kalau 0,46 berapa menit? Itu kan pertanyaannya kan. Caranya bagaimana? Ya kita kalikan 0,46 derajat kali 60 menit. 60 menit bukan ini, tapi gini. 60 menit. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini konversinya. Kalau derajat mau jadikan menit ya kita kalikan. Nanti diperoleh 25 derajat ditambah 27,6 menit. Nah, ini kan masih bentuknya desimal, 27,6 kan. Kita rubah lagi 0,6-nya jadi detik. Itu caranya. 25 derajat plus 27 menit plus 0,6 menit. Jadinya 25 derajat plus 27 menit. Salah tambah. 27 menit tambah 0,6 kita kalikan 1 menit berapa detik? 60 detik kita kalikan 60 detik. 25 derajat plus ya 27 menit plus 6/10. 0,6 itu kan 6/10 kalikan 60, berarti kan jadi 6/10 kali 60 jadinya 36 detik. Jadi kita tulis langsung, tanda plusnya hilang, 25 derajat 27 menit 36 detik.
Pasti ada pertanyaan, bagaimana kalau soalnya dibalik? Jadi dari derajat, menit, detik dirubah ke derajat. Itu gimana caranya? Nanti ada contohnya ya. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa 1 derajat itu 1/360 putaran. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Tadi lambangnya detik 1. Kalau 1 menit itu 60 detik dilambangkan dengan detiknya 2. Seperti itu. Ini versi soal yang kedua. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi di awal bahwa kalau soalnya dibalik gimana Pak? Dari derajat, menit, detik dirubah ke derajat. Kalau tadi kan derajat dirubah ke derajat, menit, detik. Nah, caranya sama sih sebenarnya intinya. Jawab. Nah, untuk caranya kita ingat lagi. 1 derajat tadi berapa? Derajat itu 60 menit. Berarti kalau 60 menit itu berarti 3600 detik. Nah, atau kita balik ya. Kalau kita balik berarti 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Satu detik 1 per berarti berapa? 3600 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ditukar tempatnya. Gitu. 1 derajat 60 menit berarti kalau 1 menit 1/60. Kalau 1 derajat 3600 detik berarti kalau 1 detik ya 1/3600 derajat. Gitu. Bisa saya lanjut ya. Kan soalnya 25 derajat 20 menit 30 detik itu kan sama dengan 25 derajat langsung dirubah ke derajat semua ya, tambah 20. Nah ini menit ke derajat berarti berapa? Menit ke derajat kalikan 1/60 tambah 30 kali 1/3600 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi konsepnya tinggal dirubah tadi kayak ini tadi. Yang penting ya ini dipahami. Nanti soal tinggal ngikuti aja. Jadi 25 derajat tambah 20/60 itu berarti 1/3 tambah 30/3600 berarti 1 per apa? 120 ya. Itu nanti kalau kita bulatkan itu ketemunya 25 derajat tambah 0,333 ya. Nanti bisa dicoba di kalkulator. Tambah 1/120 itu 0,0083 derajat. Dengan demikian kita temukan hasil akhirnya itu berapa? 25, karena ini sudah semuanya dalam derajat bisa kita jumlahkan ya, 25,3413 derajat. Nah, jadi 25 menit. Jangan lupa ya kalau soal cerita diberi seperti ini. Kalau uraian 20 menit 30 detik itu sama dengan 25,3413 derajat. Gimana Pak kalau ini mintanya dibalik ya kita pecah, proses pengerjaannya dibalik jadinya gitu ya. Nggak bisa bingung, nanti bisa sambil dilatih sendiri. Nah, ukuran yang kedua itu adalah radian. Ukuran radian itu sebenarnya konsepnya sama dengan derajat, cuma gini, kalau dalam satu lingkaran itu 360 derajat, kalau dalam radian satu lingkaran itu 2 pi radian. Nah, itu bedanya hanya itu aja. Nah, kalau satu lingkaran itu 360 pi radian, 360 derajat atau 2 pi radian, berarti kalau 180 kan setengahnya.
setengah dari 2V yaitu V radian. Berarti 180 derajat itu adalah V radian. Dengan demikian kalau 1 derajat ya sudah, berarti Pi dibagi 180. Nah itu ketemu radiannya nanti berapa. 1 derajat itu ya Pi per 180 derajat radian. Itu derajatnya nanti bisa hilang sih itu. Ya, ini aja tetap ditulis. Jadi 1 derajat itu adalah Pi per 180 derajat radian. Nah, kalau 1 radian itu nilainya itu berarti kan kalau ini tadi 1 derajat itu Pi per 180 derajat radian. Kalau 1 radian berarti 180 per Pi. Ketemunya Pi-nya ini yang digunakan Pi pembulatannya 3,14. Kalau nyari luas lingkaran dan keliling lingkaran itu ketemunya 5,37 derajat. Kita langsung ke pembahasan soal saja daripada nanti menghabiskan waktu. Nyatakan sudut 30 derajat dalam radian. Nah, ingat 1 derajat itu Pi per 180 radian. Kalau 30 derajat berapa? Ya sudah, 30 derajat. Jawab. Nanti kalau 30 derajat sama dengan berapa? Berarti 30 kali, ini 1 derajat itu Pi per 180 derajat radian. Berarti ini ya kita tulis Pi per 180 derajat radian. Radian bisa disingkat rad ya, sama RAD. Ini ketemunya berapa? Ini 6, berarti Pi per 6 radian. Jadi 30 derajat sama dengan Pi per 6 radian. Gitu ya. Jadi kalau mengubah derajat ke radian itu kalikan aja Pi per 180 derajat. Kalau dari 1 radian mau dirubah ke derajat, kalikan aja dengan 180 per Pi. Jadi tinggal dibolak-balik aja sesuai mintanya soal. Versi lain tadi ini masih sama ya. Soalnya kalau 60 derajat itu berapa radian? Ya kita tulis saja 60 derajat. Maaf lupa kata jawab. Jawab. 60 derajat sama dengan 60 derajat kali berapa tadi? Pi per 180 radian. Sama, ini tinggal dicoret. Berarti berapa? Ini 1, ini 3. Berarti Pi per 3 radian. Jadi 60 derajat sama dengan Pi per 3 radian. Sama ya, jadi penggunaan konsepnya seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya kasih soal yang kebalikannya ya. Kalau tadi derajat ke radian, sekarang nggak balik. Misalnya ini. Nyatakan sudut sepertiga Pi radian dalam derajat. Jadi dibalik ya. Tadi kan belum saya terangkan yang dibalik. Ya sudah, tinggal 1/3 Pi itu sama dengan Pi per 3 kan. Biar nggak bingung nanti. Ini kan kalikan 1 kali. Tadi kan kali Pi per 180. Ini dibalik. Jadi 180 per Pi derajat ya. Ini coret kan hilang. Jadi ini dicoret 180 bagi 3 60. Jadi 60 derajat.
Jadi V/3 radian adalah 60 derajat. Ini kan sama tuh ketemunya dengan ini. Tadi ngepasi bahwa ngambilnya soalnya sama, jadi ketemunya sama. Seperti itu ya. Nanti bisa ditanyakan kalau yang tidak jelas. Sumber belajar kali ini saya ngambilnya dari bukunya Kasmin atau Ali yang matematika SMK kelas 10. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jika ada kesulitan bisa WA Bapak, dan tidak jenuh dan tidak lupa saya ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.